Ada satu penelitian yang sangat menarik yang dikondak oleh seorang profesor yang bernama Walter Mischel pada tahun 1972. Ya, dia mengadakan eksperimen tentang menunda kepuasan. Dia memberi nama marshmallow experiment. Nah, dalam penelitian dia ini, dia ngumpulin anak-anak yang berumur 4 tahun kurang lebih ya, dan dia taruh di satu ruangan sendirian, lalu ada meja dan ada satu piring, dan di atasnya ada satu buah marshmallow. Ya, marshmallow itu adalah satu manisan yang kenyal lah, seperti permen kapas gitu loh, permen buah yang sangat lembut, dan anak-anak biasanya suka. Nah, profesor ini bilang kepada ini anak, kalau Anda mau makan ini marshmallow sekarang juga, Anda hanya dapat satu buah marshmallow. Tapi kalau Anda mau menundanya, bersedia makannya nanti setelah 15 menit, saya akan memberikan satu buah marshmallow lagi, jadi Anda bisa mendapatkan 2 buah marshmallow. Lalu setelah anak ini mengerti akan instruksinya, profesor ini mulai mengadakan percobaannya. Nah, pada saat penelitian ini dimulai, profesor ini keluar, ya, jadi dia meninggalkan anak itu sendirian dengan marshmallow-nya. Nah, menarik di sini, anak-anak namanya juga ya, pasti juga, menyentuh-menyentuh, ada yang nggak sabaran, rasanya mau makan, tapi ditaruh lagi, karena dia berharap dia dapat 2. Tapi ada juga anak-anak yang mulai mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Dia melakukan cetok inilah, pukul-pukul meja lah, ya aneh-aneh gitu ya, ada-ada aja. Nah, tapi ada anak yang tidak tahan, jadi dia langsung aja cepet langsung memakannya. Bahkan pada saat profesor pergi, ada anak yang langsung memakannya. Nah, itu semua direkam di dalam kamera. Tapi ada juga anak yang berhasil. Nah, biasanya anak yang berhasil itu mereka mengalihkan perhatian mereka. Mereka lari-lari lah, mereka keluar dari bangkunya, mereka jalan sana-sini, mereka nyanyi-nyanyi. Jadi mereka mencoba untuk mengalihkan perhatiannya dari marshmallow itu. Lalu mereka berhasil. Nah, setelah 15 menit, profesor itu balik gitu ya. Pada saat dia lihat, wah anak itu ada yang udah makan. Oke, dia note tentang hal itu. Pada saat anak itu ternyata berhasil menahannya dan marshmallow-nya masih ada satu, lalu dia memberikan satu marshmallow lagi. Nah, percobaan ini sangat menarik. Ya, Profesor Mischel ini tidak berhenti sampai di situ. Setelah 10 tahun, dia mencoba untuk meneliti kembali terhadap anak-anak tersebut. Ternyata waktu profesor itu mendapati anak-anak yang berhasil menahan kepuasannya, menunda kepuasannya itu, mereka termasuk anak-anak yang cukup berhasil di dalam sekolahnya. Ya, sedangkan anak-anak yang tidak berhasil menahan kepuasannya, itu biasanya mereka juga cukup bermasalah di sekolahnya. Mereka tidak bisa menahan emosi mereka, ya mereka menjadi orang-orang yang obesitas, ya agak kegemukan gitu, dan bahkan dari mereka ada prestasinya kurang baik. Sedangkan kalau anak-anak yang berhasil menunda kepuasan itu prestasinya baik, yang dia berhasil mengelola emosinya juga dengan baik. Nah, penelitian ini sebenarnya membantu kita juga untuk menyadari bagaimana kita di dalam berbisnis, bagaimana kita bisa untuk belajar untuk menunda keinginan kita, menunda kepuasan kita yang sifatnya sementara itu. Ya, mungkin Anda ada yang setuju, mungkin juga ada yang tidak setuju. Tapi di dalam kenyataannya, saya punya pengalaman juga yang sama. Pada saat kita berhasil untuk menunda kepuasan sementara kita, biasanya kita akan mendapatkan hasil yang lebih. Saya kasih contoh. Coba bayangkan, ya, kalau Anda sebagai pengusaha, ya Anda dapat untung lah gitu ya, tapi untung belum banyak, baru sedikit. Wah, Anda langsung senang, terus Anda pakai uang tersebut untuk, waduh saya kayaknya perlu beli gadget baru nih gitu ya, lalu Anda beli gadget. Atau kayaknya kita perlu ganti motor nih gitu ya, atau ganti mobil nih. Nah, atau kadang-kadang ada yang mau beli tas baru, atau jalan-jalan, dan banyak lainnya. Nah, apakah kesenangan-kesenangan seperti itu bisa Anda tunda? Dan Anda bisa gunakan keuntungan Anda itu untuk Anda bangun usaha Anda? Bukankah itu pilihan yang bisa menjadi lebih baik untuk masa depan bisnis Anda yang lebih baik? Nah, saya percaya jika Anda bisa menggunakan uang itu, keuntungan itu, dan Anda bisa tunda kesenangan Anda sementara dan Anda fokuskan untuk pengembangan bisnis Anda, itu akan menjadi nilai yang lebih baik untuk bisnis Anda. Ya, misalnya Anda butuh alat baru yang memang Anda butuhkan supaya produksi Anda bisa lebih, atau Anda butuhkan untuk sewa tempat yang lebih besar supaya Anda bisa memberikan hasil produksi yang lebih baik, ya, atau banyak hal lain. Ya, intinya Anda
bisa menunda kepentingan atau kepuasan Anda, kebutuhan Anda yang sifatnya pribadi atau sementara, dan kita belajar untuk fokuskan kepada bisnis kita. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya membangun bisnis itu harus dimulai dari bagaimana kita membangun diri kita sendiri, bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Ya, kita harus bisa memanagenya, kita harus bisa pintar-pintar, kita harus bisa melihat apa yang harus kita bangun dari diri kita. Ya, kalau kita pandai memanage diri kita, tentunya kita juga bisa memanage orang lain. Kita bisa memanage tim kita. Pada saat kita bisa memanage tim kita, kita bisa memanage bisnis kita. Jadi, mengelola bisnis itu sangat berkaitan dengan bagaimana kita mengelola diri kita. Ya, semuanya kembali kepada diri kita. Nah, kalau dipikir-pikir nih, anak kecil loh umur 4 tahun, dia menunda untuk tidak makan marshmallow. Itu siksaan yang sangat berat loh. Ya, untuk anak umur 4 tahun. Ya, termasuk bagi kita. Ya, kadang-kadang kita harus menunda ya, kayaknya aduh tersiksa banget gitu ya. Tapi kita harus belajar untuk menunda supaya benar-benar kita melihat ke depan nanti apa yang bisa kita raih lebih baik lagi. Jadi sampai saat ini selamat menunda kepuasan sementara.